Ya Umar. Alhamdulillah ya Son. Berhenti dong. Nah, itu dia. Yuklah Podcast. Alhamdulillah ya Son. Ini Ini episode keberapa ya Son? Ini episode ke-6, kelima nih Mas. Yakin? Yakin kelima ini. Kelima ini ya? Bukan. Iya, dong. Ke-6 dong. Iya. Iya kan? Ya, episode- Awak kadang-kadang lupa Mas. Lu kadang-kadang. Nah, kalau udah lupa pasti nggak inget tuh. Iya iyalah. Sekali ya. Ada cewek cantik lagi nih Mas di sebelah Mas. Alhamdulillah ya hari ini kita kedatangan Mama Dedeh ya. Wah, Allah. Kebetulan bukan Mama Dedeh ya. Jadi siapa? BCL lagi di bulan Ramadan ya. Mama. Perkenalkan dong Son, siapa dia? Nah, ini ada wanita cantik nih. Dengar-dengar dia pengusaha nih Mas. Pengusaha keripik nih. Keripik apa? Nggak ada nih keripik yang nggak ada di bridging nih tadi. Ya nanti bakalan. Perkenalin dong, Kenalin siapa? diri sendiri coba. Oke, nama saya Yuni Rosmayanti. Ya, Umur saya 30. Terus apa lagi? tua ya Bu. Makes nggak? Minuman kesukaan, makanan kesukaan. Kesehariannya apa? Saya jualan kebab frozen, Kebab frozen, terus Gila. keripik. terus Terus apa lagi ya? Dia ini kalau sepengetahuan aku ya Mas, dia ini salah satu bendahara Mas, bendahara di HIPMI Mas. Jangan kadang-kadang. Oh di persatuan-persatuan. Persatuan Organisasi Oh Profesionalnya. ya. Nah, Itulah itu ya. Iya. Maksud aku, tapi untuk seorang pedagang apa tadi? Kebab, Keripik. followernya banyak loh. Iya. Ya? Kayak enggak jualan ya, kayak jualan yang lain ya. Anda yakin jualan kebab ya? Kayak jualan yang lain Anda itu. Ini kedok. Enggak dong. Enggak. Oke. Kita manggilnya apa nih? Yeyen, Rosma, Yanti. Mana aja pun masuknya itu semua. Oke, sayang ya. Oke, Ya, baiklah. Yeyen tadi kan bilang kesehariannya itu berwirausaha. Nah, di bulan Ramadan ini gimana geliat usaha dan dagangan Anda? Iya. Alhamdulillah lancar-lancar aja, semakin menaik. Apa lagi ya? Kayak dia ngomong tuh kayak deket freezer aku. Dingin gitu. Cool ya Mas. Iya. Ya Ya Allah. Allah. Udah gitu Dingin aja. loh. Tolong tangannya. Oke Yen, kita panggil kemari itu karena sebenarnya kita mau ngebahas tentang hal-hal yang sering terjadi di bulan Ramadan. Bener. Kali ini kita punya tema itu bergibah Di bulan puasa. di bulan puasa. Kalau orang kan mau. Kayaknya bener. Kita pas tuh, pas ngundang orang yang pas kok. Apakah kami tepat memanggil Anda atau tidak? Soal-soal saya suka. Ya, yang mau kita bahas di sini adalah esensinya. Iya. Sebenarnya bergibah ataupun apa bahasanya ya? Julid. Julid ya. Julid di bulan Ramadan itu bisa mengurangi pahala, mengurangi esensi atau malah membatalkan puasa. Batal lah itu udah. Ya kita belum tahu. Kita Jangan- akan lihat nih. Apa namanya? Bukti-bukti empirisnya. Wah. Iya. Data-data kualitatifnya. Iya. Yang harus kita bedah supaya kita tahu sebenarnya julid, gibah dan segala macamnya itu diperbolehkan tidak di bulan Ramadan? Kayak kalau menurut aku sih enggak sih Mas. Karena itu bagian yang membatalkan puasa ya menurut aku. Tapi daripada kita ambigu nih, ya kan. Ini ada beberapa berita nih Mas, yang konon katanya julid yang membatalkan puasa kalau gimana lagi? Pelan-pelan Son, pelan-pelan. Kalau ada masalah ngomong Son, pelan-pelan. Hah? Apa? Cicilan mana yang belum dibayar? Banyak lagi. banyak. Ini ada beberapa berita yang kalau julid itu dilarang Mas di bulan puasa. Oh iya. Tapi Tapi sebelum masuk berita, kita tanya dulu nih pelakunya. Bukan pelaku ya, bintang tamu nih. Iya, bintang tamu. Yeyen nih ngomong
kalau di bulan Ramadan, sebenarnya julid pun kalau nggak di bulan Ramadan juga sebenarnya nggak diperbolehkan kan. Tapi itu kayak jadi trigger aja buat apa sih trigger perempuan untuk tetap melakukan, kan kalian tahu nih bergibah dan berjulid itu dilarang. Kalian nge-triggerin diri tuh pakai apa sih? Supaya masih tetap bisa bergibah gitu. Apa sih topik yang buat kalian terus bergibah gitu? Aku pernah dengar orang bijak dulu pernah bilang kayak gini. Bahkan yang baik saja, yang bukan hakmu, kamu nggak boleh ngomonginnya, apalagi yang buruk. Wah, Ngeri kan? itu dari mana tuh, Mas? Ada orang-orang bijak dulu lah, gitu. Masih hidup? Masih. Makanya pengen tahu nih, misalnya kalau perempuan sendiri tuh kayak gibah tuh kayak jadi lifestyle nggak sih gitu? Kayaknya iya sih, Mas. Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku tuh nggak perempuan juga, kadang ada beberapa yang laki-laki menyerupai perempuan tuh, Mas. Kayak kita gini ya? Kita nggak perempuan, nggak menyerupai dong, nggak Iya. kayak ada laki-laki perempuan sering juga gibah, cuman tergantung topiknya nih. Tapi lebih sering perempuan tuh. Kalau laki-laki kan gibahinnya misalnya gibahin motor, Iya. mobil, gitu kan. Apa batu bata rumah. Gibahin cewek-cewek. Kayaknya jarang ya. Iya, Kurang gitu. kalau cewek nggak digibahin ya, Dibayangin. dibayangin terus diambil ya, dijemput gitu. Kalau Mbak Yen sendiri gitu, maksudnya sadar nggak sih bahwasanya kebiasaan gibah ataupun julid itu sebenarnya nggak dianjurin di kita? Sadar nggak sih dengan hal itu gitu? Sadar. Setelah kejedot kepalanya. Biasanya apa sih yang dia obrolin kalau lagi julid tuh? Bisa hal-hal sepele tuh, Mas. Apa? Kayak Warna sepatu. si itu kemarin warna sepatunya aneh ya gitu. Tentang gaya Gitu. paling julid tentang gaya-gaya hidup orang sih. Kayak Yang paling parah. Aku sih jarang julid loh. Karena kita introspeksi sama diri kita juga kan. Nggak ada orang baik, nggak ada bilang dirinya baik ya. air laut asin sendiri nih. Nggak Mbak Mbak Yayan ngerasa paling parah itu pernah ngejulitin orang tuh. Kita jangan ngomongin orang, kita ngomongin kita kanan. Ya kan? Aku parahnya julidnya ya paling mungkin aku flashback ke masa lalu ya. Nggak masalah sih. Kebetulan kita berdua kita nggak tahu masa lalu Anda ya. Ya oke baiklah. Dan aku nggak peduli masa lalumu, yang mau kita jalanin kan masa depan. Iya baiklah. Paling Untuk kalian dua, whatever. Aku nggak peduli gitu. Oh paling ngomongin hal-hal yang terjadi di masa lalu. di masa lalu Entah gitu. itu berkenaan dengan teman ataupun siapapun itu. Iya. Kayak gitu. Paling kayak ceritanya. Dia kemarin gini loh gitu. Tapi tahu kalau itu ngurangin pahala. Enggak, itu nama Pak. Masa namanya pahala julid Son? Iya. Hah? Enggak ada canda. Kajiannya apa, Bos? Berpahala juga lah itu. Nggak ada yang Coba canda. deh. Daripada kita bingung-bingung nih, kita lihat nih. Ini kok menghindari duluan. Ada berita yang lain emang? Ada dong. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita susah mengklasifikasikan orang yang suka gibah dan suka julid itu seperti apa? Ini kita punya 13 ciri-ciri. Kalau kamu ternyata orang yang julid. Wah, itu penting tuh. Untuk introspeksi diri. Sama kayak Yayan kan. Orang julid itu ada tandanya, Mas. Biasa ada teh lalat di sini. Kena Ya jas kan, ya. ada di sini, ada di mana gitu. Kalau di mata tuh suka ngelirik-ngelirik gitu. Kalau di sini suka julid tuh gitu. Kebetulan nih loh. Si Yayan ada teh keboe di sini. Bapak di sini juga ada nih. Iya, makanya saya suka julid nih, Bu. Emang ngaruh ya? Kata orang tua dulu, Mas, Itu gitu. mitos. Mitos lah. Mana gambarnya Sari ini paling depan. Nah, ciri-ciri orang. Ciri 13 ciri orang yang julid. Banyak ya. Ya. Suka kepo. Wah, Wah, itu pasti ya. suka kepo. Belakangan ini sosial media dipakai untuk mencari tahu kehidupan orang lain. Iya. Untuk mencari kesalahan-kesalahan orang Bener. lain. Masya Allah, di bulan Ramadan ini tolonglah, hentikanlah kebiasaan Anda itu. Ya. Muhasabah diri Anda. Ya. Introspeksi diri Anda. Wah, kompak nih. Suka nggak sih kepoin-kepoin gitu? Suka sih, kadang. Biasa tuh karena apa gitu? Karena kamu nggak tahu mau ngapain atau memang nggak ada kerjaan? Enggak sih, kadang kayak teman-teman, ini gini. Ya udah aku kepo aja gitu. Terus aku stalking, aku lihat ya udah. Oh, berarti lebih ke trending ya. Apa yang lagi trending ini dikepoin gitu ya. Oh. Terus kalau Mantan nggak pernah dikepoin?
alhamdulillah masih dikepoin karena mikir ada sesuatu juga kan gitu. Ada sesuatu garis. Yang belum beres kemarin ya? Oh iya, yang belum Allah beres. lucu. Yang berapa juta itu ya? Selanjutnya itu ada si tukang peniru. Wah, ini gawat nih mas. Pak, masa tetangga beli rice cooker baru? Masa kita nggak beli? Bisa jadi. Iya, kayak lebih parah itu gini tuh mas. Bu Budi tuh beli kulkas baru loh. Kulkas kita udah rusak nih pak. Kode, lebih ke kode tuh. Atau sama temennya, si Anu itu beli tas Hermes baru loh. Wah. Tapi kayaknya dari mana dia tuh? Kayak kerjanya apa ya? Iya. Gitu nggak sih? Iya memang iya sih, kayaknya sih. Tolong Tapi nggak bersuara lah, tolong. Iya. Nggak, maksudnya ini hal yang lumrah kah di apa namanya di wilayah perempuan, apakah hal yang lumrah ini? Lumrah sih. iri-irian itu jatuhnya, enggak sih mas? Enggak, ya iri sih, jatuhnya iri. Dengki. Iri-irian. Peniru itu kayak si tukang peniru ini sama kayak kita nggak bisa beli, kita beli nih, tapi mas nggak bisa nengok kita seneng nih. Nah itu habis itu dijulitin gitu. Oh gitu. Kayak aku beli sepatu nih gitu kan. Mas langsung kayak sepatu baru tuh. Yang ketiga Sony. Nah, yang Jadi ketiga orang terbahagia kalau lihat temannya susah. wah. Menyangkut sama yang pertama nih, yang kedua nih. Yang kedua. Si peniru itu tadi nih. Jadi orang yang terbahagia kalau lihat temannya susah. Harusnya kasus ini udah nggak ada lagi di bulan Ramadan. Bener tuh mas. Ya toh. Iya, sebenarnya. Konteksnya di Ramadan ini harus jadi pribadi yang lebih bersih, ya. Maksudnya membersihkan Diri. hati dan pikiran. Iya, ya. benar. Kenapa ya kalian seperti itu ya? Kok saya? Enggak maksudnya. Seolah-olah saya yang baru seperti itu Saya ya. tidak menempatkan Anda nih, tapi maksud di apa namanya? Di kebanyakan ya. Maksudnya aku nggak bilang ini, tapi mostly kayak kenapa sih perempuan itu yang gini-gini itu jadi perihal yang harus kalian lakuin gitu. Ya, memang udah seperti itu wanita. Kodratnya Karena kali ya, kodrat Mas. wanita ya memang seperti itu. Nggak semua wanita sih. Dikodratin lagi. Hah? Ngeri bu ini ya. Wah. Yang keempat ada semuanya serba salah. Katanya cewek katanya cewek selalu benar, tapi nyatanya gua selalu disalahin. Maksudnya? Ini kayak lebih ke BM-an mas, banyak mau. Kalau kita kayak misalkan kita makan di mana nih, terserah. Nah itu tuh yang buat itu termasuk julid. Nggak. Ujung-ujungnya jadi julid dong. Ujungnya jadi julid. Katanya mau ngajak makan. Nggak ada koma, nggak ada titik langsung. Enggak juga sih itu. Kalau menurut aku itu salah satu julid sih. Serba salah nih kayak kamu selalu melihat segala sesuatu dengan salah, nggak benar dan ada yang kurang. Pulang. Iya kan? Iya nggak sih? Enggak, kalau aku enggak tuh. Lah ini masuk ke 13 ciri-ciri orang julid bu. Gimana tuh? Berarti sumbernya salah nih. Enggak juga. Anda Rambe. Cari berita Tolong lain dong. kali tolong. Salah tuh. Enggak. Yang lebih valid dong. Iya. Komentar paling oke. Wih. Kalau misalnya kayak orang bule itu bilang Mrs. Know It All. Wah. Ya, Iya. Mister yang perempuan yang ibu yang semua tahu deh. Kayak apa-apa tuh, kurang nih. Banyak komentarnya. Iya Allah badannya, iya Allah bajunya, iya Allah. Itu julid. Tapi itu julid. ngomong-ngomong tangan Mas terlatih ya? Iya. Karena Allah. kan saya Iya, jalanin peran ya. Oh, iya. Jalanin peran. Yang kan Sering kayak gini juga? Enggak ya? Jangan lah ya. Apalagi di bulan Ramadan. Kadang-kadang sih. Kadang-kadang masih nggak kontrol ya. tapi manusia kan. tapi aku sukanya Yayan ini dari 1 sampai 5 itu kadang-kadang semua ya. Berarti dia bisa membatasi diri loh, Mas. Iya kan? Sama Atau hal-hal malah yang dia kayak gitu. bingung siapa dirinya sebenarnya. Kan nggak mungkin kita merasa diri kita suci kan. Benar. Iya. Aku Karin. Bukan. Yang keenam itu ada nyinyir. Gua. Oh, nyinyir. Nyinyir everywhere. Semua ini sama sih kayak tadi, semua salah, semua ini Iya. gitu. Tapi kayak nyinyir ini lebih kayak identik sama ibu-ibu ya, Mas. Iya kan? Ibu-ibu komplek ya. Ibu-ibu komplek tuh kalau sore-sore dudukin Ya. Sama itu juga yang ketujuh tukang ikut campur. wah,
ibu-ibu komplek juga tuh. Ya, maksud aku kayak gini nih. Ini sebenarnya tanda-tanda kalau ngomong kita 13 ngomongin kebanyakan ya. Tapi buat aku sebenarnya ini tanda-tanda orang yang julid tadi nggak bisa kontrol emosional. Emosional, ya benar emosional. Khususnya di bulan. Kalau aku ngomongin ini kan kita akan ngebahas ini masuk ke ranah bulan Ramadan. Iya. Nah, apakah julid dan bergibah itu mengurangi pahala atau malah membatalkan puasa? Kalau menurut Mas dulu deh. Kalau aku nggak kalau secara prinsip ya, bukan secara agama ya, mungkin akan puasanya nggak ada artinya kali ya. Bener tuh. Itu bener sih. Ya kan? Itu. Nah, ketika kita disuruh menahan diri dari segala sesuatu yang merugikan atau kata yang mudarat, nah tapi kita masih menjalankan hal-hal yang seperti ini, seperti kayak puasa itu nggak ada artinya, tuh sih. Nih sahabat kenyut, yang pemahaman agamanya lumayan baik. Nih. Praktisi deh. Dibanding kita lebih oke lah. Oke. Kita telepon dia untuk mengetahui apakah julid itu mengurangi pahala puasa atau malah membatalkan. Ya, kita telepon sekarang. Siapa sih Mas namanya Mas? Furqan. Wah, harus ada ini Iya, ya. nun mati. Bukan tetap. Ustadz tuh ya. Halo, lupa lagi speakernya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Awal ya dengerin Suaranya gini. menyejukkan. Waduh, gimana nih Mas? Nah, Pak, kita mau nanya nih kan kita lagi di sini ada saya, ada Sony, ada juga Mbak Yeni. Ini kita bahas tentang bergibah, gosip, julid di bulan Ramadan. Wah. Dari tadi kita ini bingung apakah julid ataupun bergibah di bulan Ramadan ini mengurangi pahalakah, membatalkan puasakah atau bagaimana? Dari tadi kami berdebat nih. Nah, supaya tidak sesat pendapat, makanya nih saya telepon Bapak selaku orang yang saya anggap lebih mengerti tentang hal-hal seperti ini untuk menjelaskan, Pak. Bener. Wah, saya senang sekali nih ngeliat anak-anak muda pengen belajar soal agama. Luar biasa loh. Oke, satu tangan. Soal agama. Kebetulan sekali ya, saya baru aja bergibah sama istri saya. Berarti kita salah nanya orang nih dong. Enggak, yang digibahin kita lagi. Pak, tolong dong Pak, dibantu. Jadi begini, gibah ya, memang namanya gibah itu kadang-kadang kayak apa gitu ya, kayak urap gitu. Kalau digaruk itu makin sedap gitu. Ya kan? Iya pula ya. Pancing sedikit, kadang pancing sedikit langsung panjang gitu kemana kan. Misalnya kamu jangan ceritain ke orang lain ya, tapi dia malah ceritain ke orang lain. Seperti itu kan. Kadang-kadang kan kita suka nggak sadar ya. Kalau lagi gibah tuh kayak Lagi suaranya. Koneksi Mas. Oh iya kayaknya ya. Tolonglah. Di-take ulang lah kayak gini. kalau soal gibah memang pada dasarnya gibah itu tidak baik ya, atau dilarang sih sebenarnya. Maupun di bulan puasa ataupun tidak. Benar. Ya, jadi tapi kan kadang-kadang kita kalau lagi gibah nih kadang-kadang sering nggak sadar gitu ya. Awalnya cerita sedikit, awalnya diskusi yang baik-baik, lama-lama mulai cerita-cerita yang aneh-aneh kan. Kadang-kadang dan awalnya niatnya baik, kadang-kadang kita lagi bahas fisika gitu kan. Tiba-tiba yang dibahas jadi ceritanya kita malah nyeritain gurunya fisika gitu. Fisikanya kita gitu kan. Gitu. Jadi makanya kalau di bulan Ramadan itu gibah itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Mengurangi tidak membatalkan. Iya, jadi misalkan pahala puasa kita di jam 7 pagi ini masih 100 gitu kan. Tiba-tiba jam 9 pagi kita mulai kerja gitu kan, ke kantor. Terus ketemu sama kawan-kawan, mulai deh gitu cerita-cerita awalnya cerita-cerita mie balap, tiba-tiba mulai ngegibahin atasan gitu kan. Kadar pahalanya sedikit-sedikit berkurang. Jadi I see. walaupun kalau di bulan Ramadan kan nggak bisa kita balikin lagi nih pahalanya. Benar. Ya bukan kayak emas kan bisa disepuh lagi, silat lagi kan begitu. Iya Benar Pak. Jadi makanya sebaiknya di bulan Ramadan itu coba lebih perbanyak berzikir. Wah, ingat ya berzikir Pak, Bapak jangan Nama-nama menggosip. asik.
Wah, terputus. Akhirnya terputus ya teman-teman ya di rumah ya. Tapi intinya kita udah dapat ya. Iya. Bahwasanya tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala, bahkan menghilangkan pahalanya. Esensinya udah nggak ada tuh mas. Esensinya udah nggak ada. Ya benar. Karena tadi si Pak Furkon tadi kan sudah jelasin ya, belum sampai mie balap dan kawan-kawan, tapi dia tetap berusaha untuk menjelaskan bahwasanya esensi berpuasa itu memang harus menahan semuanya. Jadi kalau misalnya buka puasa, selesai buka puasa bergibah nggak apa-apa lah ya. Tetap nggak boleh. Nggak boleh lah. Nggak, maksudnya hukumnya julid itu kan memang nggak boleh. Mau puasa kita juga enggak, tetap nggak boleh. Oh iya pula ya. Tapi ada nggak tuh mas tips menghindari julid di bulan puasa tuh mas? Kan sebenarnya kita susah ya, kayak kita juga nggak pantas bilang itu salah atau benar ya. Nah, kita ini bisa untuk mengurangi atau meminimalisir untuk tidak jadi julid. Mas tahu caranya? Mudah-mudahan ya. Kita lihat nih ya. Ada 5 tips menghindari obrolan julid saat puasa. Wah, ini nih yang penting nih. Ini kenapa ada kopi sini ya? Ya. Tips itu yang pertama adalah memahami esensi puasa. Wah, Ya. itu penting tuh. Hal utama yang perlu diketahui adalah kesadaran akan makna puasa itu sendiri. Esensi puasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, namun mampu menahan segala hawa nafsu yang tidak baik, termasuk julid. Sama kayak tadi aku bilang. Iya. Ya. Untuk puasa itu banyak hal yang harus kita perbaikin gitu. Hal-hal yang fundamental ataupun hal-hal yang keseharian yang kita nggak sadar. Iya, benar. Gitu. Julid juga kalau bisa tidak pada saat Ramadan pun mohon dijaga. Karena itu sesat. Aduh. Tuh, yang kedua, Yang kedua, awak aja yang baca nih. Awak aja yang baca nih kan. Yang kedua itu adalah unfollow akun gosip. Wah, lambe turang. itu baik untuk men-trigger diri Iya sih. supaya tidak terlihat, supaya tidak jadi pikiran. Iya. Perempuan kan suka kepikiran kalau terlihat. Bener tuh, bener. Gimana? Ibu ada berapa banyak akun gosip yang di-follow? Aku cuma lambe tura sih. Aku lagi. Gak ada yang lain lambe tura. Tolonglah. Mau cari kabar artis. Daripada teman sendiri kan gak baik Oh juga. iya tuh. Orang lain loh yang ibu gibahin. Yang kemarin dicari ada nampak, cuman nggak balik juga kan. Iya pula ya. Yang ketiga mengontrol diri. Wah, itu penting tuh mas. Pentingnya gimana? Tolong jelasin lah. Kayak apa-apa itu kita kalau mengontrol diri itu lebih kayak aman aja gitu mas. Kita nggak julid, nggak kepikiran orang lain gitu. Lebih kayak tenang aja menurut aku. Makanya kayak aku nih bulan puasa. Lebih baik aku diam di rumah. Ngurusin usaha daripada aku jumpa teman-teman. Itu Pasti, cara kalau kita ketemu sama teman, nggak tahu ya gini. Nah, lebih baik kita Banyak temenan yang kayak gitu. enggak juga sih. Pasti sisi dalam hal yang kita obrolin pasti ada juga yang menjulit kan gitu. Untuk teman-teman Yayan di luar sana, Enggak minta semua tolong ya, Tuhan. kebiasaan-kebiasaan julidnya dihentikan di bulan Ramadan. Ini teman aku, ini suka menjulit juga. makanya saya no comment. Saya nggak berani komentar tentang Yeyen ya. Mengontrol diri ya. Jadi kita lebih banyak kan di rumah, menahan diri untuk tidak keluar supaya tidak terjadi ketemu orang-orang Iya. untuk berpapasan ngobrol-ngobrol yang nggak penting Iya. ya. Apalagi di bulan puasa ya. Benar. Yang keempat apa ya? Ini kok nggak bisa gerak ya? Oke. Alihkan pembicaraan jika terjebak obrolan julid. Nah misalnya nih kayak Yan aja, Yan di situ nih. Oh iya, tapi aku nggak tahu, gitu kan? Kalau aku enggak. Gimana? Kan kau enggak tahu cerita ini. Aduh, enggak urusan aku yang kayak gitu-gitu. Itu boleh juga. Yang nggak boleh. Masa sih? Itu yang nggak boleh ya. Kapan tuh? Memancing. Iya memancing Oh, itu jadi nggak kayak boleh. gitu ya. Aku nggak tahu sih dan bukan urusanku juga. Iya. Biar aja dia. Itu dengan lebih dirinya kayak I gitu. don't care ya gitu ya. Luar biasa loh dia. Iya. Mudah-mudahan ya. Iya. Sepadan ya. Nah, yang kelima itu ada kegiatan bermanfaat. Itu benar. Kayak Contohnya. contohnya kayak buat kebab, jual keripik, ya kan? Atau kayak mana ya yang Olahraga. Itu bisa mengontrol salah satu mengontrol diri. bukan diri aja. Iya, Maksudnya semuanya. semuanya nggak ada. Kita buat sibukan sendiri aja pasti digosipin orang juga, boy. Ya kan? Pikirannya kayak gitu loh. Gara-gara dia ngosipin orang nih, jadi kepikiran kayak gitu. Karena Buat banyak juga sekali loh. lagi buat teman-temannya ini yang di rumah, tolong. Tolong ya. Ya, kan maksud aku kayak gitu. Itulah tadi 5 trigger yang bisa kita lakukan untuk menahan diri supaya tidak julid. Iya. Tadi kita udah bahas di awal
ciri-cirinya. Iya Terus kan? kita tadi udah telepon juga Furkon walaupun- tahuin bagaimana sebenarnya hukum bergibah atau julid. Walaupun yang dibahas mie balap ya. Balap ya, tapi Kita kita nggak tahu esensinya. bersyukur ya. Heeh. Nah, yang terakhir kita sudah mencari tahu bagaimana men-trigger diri supaya tidak julid ataupun tidak bergosip pada saat bulan Bulan Ramadan. puasa, iya bulan puasa, bulan Ya. Ramadan. Dari semua itu kayaknya kurang informasi atau kurang ilmu pengetahuan kalau kita tidak masuk dalam segmen cerdas. Cemas. Wah, Oke ya, jadi ini games ya adalah kuis tapi. oh iya kuis, lupa saya. Ini kuis. Ini apa ini nih? Ini kuis. Kuis Oh Tuhan. saya jelasin ya, kuis yang akan dipandu oleh Mr. Rambe. Mr. Rambe orang titipan Kapolda. Nanti dia akan memberikan 5 pertanyaan. Iya, 5 pertanyaan dan jawabannya akan rebutan. Heeh. Masing-masing kita akan menjawab dengan cepat. Iya. Dan jawaban yang salah akan diberikan hukuman. Hukumannya apa ini sekarang? Nanti terserah Pak Rambe ya mau ngapain ya. Wah. Wah. Serius, hukumannya apa? Supaya Rambe tahu siapa yang akan menjawab duluan, kita harus memberikan tanda terhadapnya. Kai, Oke. baiklah. Kayak kode gitu. Kode ya. Misalnya aku nih, kamu pakai ini. Iya, langganan saya dong. Ini yang punya saya nih. Saya bawa dari rumah. Matikan dulu ya. Kemarin nanti kesetrum. Misalnya nih, aku tahu nih mau jawab duluan nih. Aku tinggal dulu. Nah, kalau Sony? ya ini dulu lah, ya ini kira-kira. Boleh juga sih. Kayak kompeng kemarin ya. Kompeng lebih kayak Gini kompeng. iya. Kalau aku lebih biasa langganan aja. Udah siap ya? Udah siap? Siap ya? Tunggu. Hukumannya apa dulu nih? Hukumannya saya mau tahu nih. Mr. Rambe hukumannya apa? Hukumannya apa? Pakai raket nyamuk. Oke, siap. Be, serius aja Be. Be, tolong aja kan. Oh, jangan pakai ini dong berarti saya. Enggak, Be, sumpah Be. Enggak lucu, sumpah. Be, enggak lucu Be. Ayo, aku ini aja ya. Oke. Be, tolong kan Be. Pertanyaan pertama. Oke. Ituan. Siapa nama Gubernur Sumatera Utara sekarang? Sony. Bapak kita yang terhormat Edi Rahmayadi. Wah, your best Anda. Bapak milih itu kemarin. Apa? Milih. Son, aku tuh. Saya goput. Son, please lah. Ya, aku nggak bisa aku kayak gini. Tetap kita akan induktor. Iya, Kayak gini contohnya. Pegang, Son. Oh, jangan. Enggak, ini kan kau pegang. Oh, iya. Son, jangan Son. Son, aku cengeng gini. Kayak gini contohnya, lihat. Sendiri takut nih. Jangan pakai itu Wah. kenapa, weh? Mas Kompeng, Mas Kompeng. Enggak apa-apa, enggak Mas berasa. Kunyo udah. Seriusan? Enggak, pelan-pelan. Kejut aja. Kayak gini loh, alah. Ya udah pilih mana? Pilih di setrum Fresh care atau ini ada pilihannya, Mbak? Ada pilihannya. Buat cewek boleh, buat cewek boleh. Aku ini aja. Nggak mau kok. Sini kau. Ya, aku sama perempuan nggak kasar-kasar sih. Malah gini dia. Gini kok. Gini. Nah, oh, gitu doang. Entah. Masih dia belum? Lah kan udah tadi Tadi udah. setrum. Anda tadi dendam sama saya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Sebutkan Pancasila nomor ketiga. Sony Tunan lagi. Mesa, Tunan sana di rumah berada 3. 3, 2. Aduh lupa lagi. Satu sekon. Skip. Apa, Bu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kelima sayang. Itu yang kelima dong. Mas Kenjun. Aku kekir. Ya dia keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu yang kelima ler. Salah. Gini ya, yang ketiga ya. Pancasila ya. Nggak pakai waktu lah. Aku tadi pakai waktu. Kau jangan sesantai itu Rambe. 2, Apa? 1. Persatuan Kan Indonesia. persatuan. Salah. Enggak dong. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah. Iya, udah salah kuat-kuat lagi. Dek. Enggak, kau yang ngapain? Kok aku? Enggak, kau yang ngapain nih? Aku gini, kau ngapain? Kau yang masukin? Enggak rasa lagi. Ditekan, Bos. Dibalik. Enggak habis baterainya. Enggak, makanya jarinya aja masukin. Wah, anjing. Pada lama.
Dia mengincar daerah vital ya. Mengincar objek vital. Iya kan. Guys. Kayak Mas Iya. yang kemarin. Iya, Nah, itu dia. Dek kakak salah loh. Oh iya. Oh, dia ngaku lagi. Dia enggak salah loh. Nanti padahal salah loh. Sini, jangan gerak-gerak. Udah sahur, Mas? Baru bangun lagi. Pertanyaan ketiga, Mbak, tolong. Cepatlah. Pertanyaan ketiga. Sebutkan salah satu masjid yang sangat terkenal di kota Medan. Kak Yeni. Masjid Raya. Masjid Raya. Tapi pertanyaannya nggak adil, Mas. Kok tadi kemarin sulit-sulit, ini sekarang kok enak-enak ya? Ya udah sih, Son. Udah terima aja ya, Legowo Boy. aja apa, Son? Terima ya, Boy. Anjing. Ih, situ pula itu lagi. Ya, nggak ada kumis tuh. Seperti ini. Ayo lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Suku Batak mempunyai salah satu. Enggak dengar apa? Suku Batak Toba mempunyai salah satu ciri khas kain yang sangat terkenal di Indonesia. Sebutkan nama kain tersebut. Ulos. Kayak gitu. Ulos. Wah. Sony. Nyangnya. Nggak berakhir presker kita loh, Mas. Nggak ada gunanya juga yang ini. Mohon maaf ya, Son. Iya, Mas. Jangan di situ lagi lah, Mas. Diapain sih? Aduh, jangan pas dikerain sini lah, Boy. Loh, bye boy. Besok aku cari hukuman yang paling Sayang, ekstrim jangan sini ya. ya. Enggak ada. Mau sayang-sayangan aku kan enggak ada. Tes. Bismillah ya, pelan-pelan ya. Yuk. Oke, baiklah. Pertanyaan terakhir seputar agama. Ngerinya nih. Yuk. Kapan waktunya umat Islam untuk berbuka puasa? Tony. Sebelum apa? 3, Sebelum maghrib kali 2, ya. Tetot. Waktunya kan. Mas Kenyut. Menjelang Saat maghrib. matahari terbenam. Tetot. Gayanya, sok paham tuh. Umat Islam. Apa? Kau apa? Kau apa ini? Pada waktunya. Iya, waktu buka berpuasa itu kapan? Maghrib. Iya betul, itu jawabannya azan maghrib. Aku sering kayak gini-gini nih. Anjing kali pertanyaan ini. Kayak dijebak gitu kan, Son? Iya. Mau kau yang masukkan ke hidung gawat. Kau jangan cari gara-gara kau sama aku nih. Tapi serah dia lah, Son. Iya. Heeh. Taruh. Dari enggak masukkan ke hidung gua, habis itu taruh di mulut kenyut. Enak tuh rasanya. Udah enggak apa-apa, aku terima nih ini gua kasih apa dia. Cepet Bu, durasi. Nah, udah. Itu kemana tadi? Sini, Mas. Oh. Wah. Apa ya? Beli ada apa sih, Tian? Ya lebih semangat ya hidup kita kayak gini Apa ya. semangat nyakitan awak ini kok. Ngene Oke. terus nyakitan awak. Karena mata udah mulai pedih, Heeh. ya, hidung sudah mulai pedih juga. Dan masuk segmen terakhir. Iya, kita juga sudah mau kasih kata-kata penutup ya, Son? Iya. Tapi sebelumnya kita ingatin lagi bahwasanya berjulid ataupun bergibah itu di bulan Ramadan lebih baik, lebih bagus untuk tidak dilakukan. Memang tidak membatalkan puasa, tapi sama sekali tidak memberikan pahala, bahkan mengurangi pahala Anda di rumah, ya. Jadi buat teman-teman yang ada dimanapun jangan pernah julid, ya. Banyak beribadah aja di Tapi, bulan Ramadan. Terima kasih buat Yayan yang udah mau datang, nyempetin waktunya di sini, yang sibuk terus jual kebab, jual keripik, jual welap, semap, ya kan. Ya, udah hadir ya. Terima kasih. Terima kasih yang udah nonton di episode 7. Kita besok akan hadir lagi. Jangan lupa di Kenapa 7 sih? Enggak usah bilang episode, nanti biar orang ini aja yang iniin. Oh iya. Ya, terima kasih yang ya. udah nonton. Udah nonton, besok Jangan kita lupa bakal hadir lagi. Nah, jangan lupa di subscribe, Di like. share. Di like, di komen. Besok kita balik lagi tetap di Yola Podcast.